Kemudian, Oke, Saya, Pak. siap. Oke, siap. Coba, ya, dicoba. Oke, ya. Kan, Bu, di Kelompok 1 saya, Pak. Oh, kelompok 1 Bu Haji. Bu Haji ya. Iya, Aduh, Bu Haji. betul. Mudah-mudahan pergi haji lagi ya, Bu Haji. Amin. Amin. Tapi cukuplah 1 buat yang lain aja, Pak. Amin, amin. Biar kebagian. Amin, Bu. Sudah bisa dimulai, Bu, Pak. Pak Bisa, Muklis. bisa. Silakan, Bu. Silakan, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, dosen kita, Bu Dr. Mamik Swedarti. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen kita yang sama-sama kita cintai, yaitu Ibu Dr. Mamik Swendarti, dan tidak lupa teman-teman semua yang hari ini yang sangat saya banggakan, kita sama banggakan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu Haji. Alhamdulillah. Baik, Bu Haji. Belum bocor kan? Baik, Bu. Bocor halus. Ya, alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di Rukol ya, ruang kolaborasi di dunia maya. Mudah-mudahan walaupun kita bertemu di Rukol ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabal ilmi, untuk menunaikan kewajiban kita. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan dari kelompok 1 bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang konsep MIPA. Jadi di sini perkenalkan dari 4 anggota, 4 orang. Yang pertama saya, Tulen. Yang kedua Dian Asyari. Yang ketiga Eka Wisudaningsi. Dan yang keempat Joshua Partogi. Nah, di sini kami akan membagi dalam konsep MIPA ini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian konsep MIPA. Yang kedua, ruang lingkup konsep MIPA. Dan yang ketiga, tujuan konsep MIPA. Dan yang keempat, terakhir, mengaplikasikan konsep MIPA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini, dalam materi di sini yang nanti akan kami sampaikan, kami akan bagi beberapa materi dengan anggota-anggota kami, yaitu pengertian konsep MIPA yang disampaikan nanti akan disampaikan oleh Bu Dian. Yang materi kedua, ruang lingkup konsep MIPA dan tujuan konsep MIPA yang akan disampaikan, dipaparkan oleh Bu Eka Wisudaningsi. Dan yang terakhir, tentang mengaplikasikan konsep MIPA dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan disampaikan oleh Pak Joshua Partogi. Nah, dalam hal ini sebelum mungkin nanti akan diskusi, alangkah baiknya kita dengan baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Oleh Budi. Silakan. Ruang waktu dan tempat saya persilakan untuk kemudian untuk mempresentasikan tentang pengertian konsep MIPA. Baik, terima kasih Bu Robi. Tapi mohon maaf, ini udah bagikan layar atau siapa yang bagikan layar ya tadi? Itu Pak Joshua. Pak Joshua. Monitor. Pak Joshua-nya mana ya? Waduh. Oh iya Bu, ya saya izin share Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak.
Pakai ada foto. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Kelas banget, Budian. Dengar. Kelas. Oke. Jelas. Ya ini Jelas. perkenalkan, nama saya Dian Ashari. Kebetulan di minggu lalu saya tidak bisa hadir karena sakit. Kemudian asal saya dari Bogor dan saya merupakan alumni dari Unindra tahun 2022. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep MIPA. Selanjutnya, oke, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian konsep MIPA, kemudian menjelaskan ruang lingkup konsep MIPA, menjelaskan tujuan konsep MIPA, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan konsep MIPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian konsep MIPA. Jadi, kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan konsep MIPA dulu nih ya. Tuh. Sebelum masuk ke konsep MIPA, kita ini harus tahu dulu nih definisi dari konsep. Jadi nanti ketika masuk ke konsep MIPA, kita udah tahu apa yang dimaksud dengan konsep. Konsep itu adalah suatu ide atau gagasan yang digunakan untuk memahami dan mengorganisasi pengetahuan. Nah, dalam MIPA, konsep berfungsi sebagai dasar dalam menjelaskan fenomena alam dan mengembangkan teori ilmiah. Ini pengertian atau definisi dari konsep. Selanjutnya, pengertian MIPA. MIPA adalah bidang studi yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang mengatur alam semesta, meliputi 1. Matematika, yang akan mempelajari tentang bilangan, geometri, dan algebra. Kemudian yang kedua, mempelajari fisika yang mempelajari tentang sifat-sifat dan perilaku benda-benda di alam semesta. Selanjutnya yang ketiga adalah kimia. Nah, di kimia ini akan mempelajari tentang sifat-sifat dan reaksi-reaksi kimia. Dan yang keempat, biologi, yaitu mempelajari tentang makhluk hidup dan ekosistem. Itu adalah pengertian dari konsep dan MIPA. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggabungan, yaitu konsep MIPA. Apa yang dimaksud dengan konsep MIPA? Konsep MIPA itu atau matematika dan ilmu pengetahuan alam adalah himpunan ide, prinsip, dan teori dasar dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, serta memprediksi fenomena alam dan kehidupan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Desi. Ya, Ibu terima Eka. kasih teman-teman. Bu Eka, ya terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang ruang lingkup konsep MIPA. Ruang lingkup konsep MIPA itu ada 2, ada matematika dan IPA. Nah, IPA itu nanti terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, tentang matematika. Matematika merupakan ilmu yang menjadi dasar dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Ruang lingkup matematika meliputi 1. Aljabar, studi tentang bilangan, variabel, dan operasi matematika. Yang kedua, geometri,
studi tentang bentuk, ukuran, dan sifat ruang. Yang ketiga, statistika dan probabilitas, analisis data dan perhitungan peluang kejadian. Yang keempat, kalkulus, studi tentang perubahan dan perhitungan diferensial serta integral. Yang selanjutnya adalah IPA. IPA terdiri dari fisika, biologi, dan kimia. Fisika mempelajari sifat dan perilaku materi serta energi dalam ruang dan waktu. Beberapa konsep utama dalam fisika meliputi mekanika, yaitu gerak, gaya, dan energi. Yang kedua, listrik dan magnet. Yang ketiga, gelombang dan optik. Yang keempat, termodinamika. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Beberapa cabang biologi meliputi genetika, pewarisan sifat, ekologi atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi atau struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Yang keempat, evolusi dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kimia. Kimia mempelajari komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ruang lingkup kimia meliputi yang pertama, struktur atom dan molekul. Yang kedua, reaksi kimia dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, larutan dan sifat koligatif. Yang keempat, kimia organik dan anorganik. Yang ketiga, tujuan konsep MIPA. Tujuan konsep MIPA itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap dan nilai. Pengetahuan itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang mengatur alam semesta. Keterampilan mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai bidang. Yang ketiga, sikap dan nilai, mengembangkan sikap dan nilai positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Joshua. Baik, Silakan Pak Joshua. iya, terima kasih Bu Eka. Baik, selanjutnya untuk bagian keempat tentang mengaplikasikan konsep MIPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mulai dari matematika. Kira-kira apa saja yang kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa bikin contoh 3. Yang pertama, mengelola keuangan pribadi, yaitu menggunakan konsep operasi bilangan untuk menghitung pengeluaran dan pemasukan. Menerapkan konsep presentasi saat menghitung diskon atau bunga tabungan di bank. Yang kedua, membaca dan menginterpretasikan data, yaitu menggunakan statistik dalam membaca grafik cuaca, laporan keuangan, atau hasil survei. Selanjutnya, menggunakan konsep probabilitas dalam pengambilan keputusan seperti dalam permainan atau asuransi. Yang terakhir itu adalah menghitung jarak dan waktu, menggunakan rumus kecepatan, yaitu adalah jarak dibagi waktu saat memperkirakan waktu perjalanan. Dan selanjutnya menggunakan konsep perbandingan dalam mengatur proporsi bahan masakan dalam resep. Selanjutnya kita masuk ke bagian fisika. Kira-kira apa saja yang dapat kita aplikasikan setelah kita mempelajari konsep fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah menggunakan prinsip gaya dan gerak, yaitu menerapkan hukum Newton saat mendorong atau menarik benda berat. Selanjutnya, menggunakan konsep gesekan saat memilih jenis ban kendaraan agar tidak licin di jalan. Selanjutnya, pemanfaatan listrik dan magnet. Menggunakan konsep listrik dalam rangkaian lampu, alat elektronik, dan baterai. Dan memahami cara kerja motor listrik dan generator dalam peralatan rumah tangga. Dan terakhir, itu adalah pemanfaatan gelombang dan optik, yaitu menggunakan cermin dan lensa dalam kacamata atau kamera, menggunakan prinsip gelombang suara dan teknologi speaker dan
mikrovolt. Yang terakhir yaitu ada kimia. Kimia yang pertama adalah memasak dan proses pencernaan. Yaitu reaksi kimia terjadi saat makanan dipanaskan seperti perubahan proses enzimatis dalam tubuh membantu mencerna makanan menjadi energi. Kedua adalah penggunaan produk pembersih dan obat-obatan. Sabun dan deterjen bekerja dengan proses kimia dalam melarutkan kotoran. Obat-obatan dibuat berdasarkan reaksi kimia untuk menyembuhkan penyakit. Yang terakhir adalah pengawetan makanan. Konsep asam basa digunakan dalam pembuatan makanan fermentasi seperti yogurt dan tape. Selanjutnya, penggunaan bahan pengawet untuk mencegah pembusukan makanan. Dan terakhir ada biologi. Ada 3. Pertama, menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat. Yaitu kita dapat memahami sistem pencernaan, membantu dalam memilih pola makanan sehat. Dan selanjutnya mengetahui cara kerja sistem imun dalam melindungi tubuh dari penyakit. Yang kedua, pertanian dan lingkungan. Konsep fotosintesis digunakan dalam pengelolaan tanaman dan pertanian. Dan selanjutnya, prinsip ekologi diterapkan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan konservasi alam. Yang terakhir yaitu adalah teknologi dan rekayasa genetika. Penggunaan biologi ini juga dapat diterapkan dalam bioteknologi, dalam produksi tanaman tahan hama, dan teknik DNA digunakan dalam bidang kedokteran dan forensik. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kami untuk kesimpulan saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Eka, dan Pak Joshua ya atas pemaparannya, yang mana di sini kita sudah jadi mengetahui ya bagaimana apa itu pengertian konsep dan apa pengertian MIPA itu sendiri. Dan di sini sampai kita tahu bahwa ternyata MIPA itu yang di dalam hal fisika ini sampai konsepnya itu bisa melihat konsep gesekan saat memilih jenis ban kendaraan. Ya, jadi dengan adanya ilmu ini kita bisa memastikan ban yang mau kita pakai itu yang bagaimana sih jenisnya gitu. Itulah fungsinya ya kita mengetahui ilmu pengetahuan yang disebut dengan MIPA ya. Di sini dalam hal ini berarti IPA ya. Nah, baik, mungkin itu. Nah, di sini kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bertanya. Tapi dalam hal ini kami di sini saya akan membuat sedikit aturan biar agar lebih tertib kali ya, lebih kondusif. Di sini akan dibuka pertanyaan ya. Jadi kami akan membuka dengan 3 termin ya. Termin yang pertama dibuka dengan diberi kesempatan dengan 5 penanya. Jika 5 penanya ini masih ada waktu, maka dibuka dengan termin kedua dan berikutnya. Ya, jadi kita selesaikan dulu dengan termin yang pertama ya. Baik, yang termin pertama nanti akan diberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dengan 5 pertanyaan ya. Boleh dari berbeda-beda kelompok gitu. Langsung ya, tidak menunggu. Mungkin ada ya. Saya Bu, mau tanya Bu. Tangan dulu tuh Bu Desnat tuh Pak Erwin. Iya. Bu Haji. Bu Desnat resen ya. Maaf. Iya. Resen dulu ya Pak. Oh Resen iya. yang pertama saya lihat Bu Desi nih. Iya Bu, silakan. Iya, Maaf ya Pak. Resen dulu ya. iya. Terima kasih Bu Desi silakan. ya Bu, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan mengenai konsep MIPA dan ruang lingkup, tujuan serta aplikasinya. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa MIPA ini kan punya 2 disiplin ilmu ya Bu ya.
Ada Iya. matematika dan ada IPA. Kalau IPA tadi terbagi lagi menjadi 3. Yang ingin saya tanyakan itu kan apakah ada hubungan antara matematika dan IPA itu kalau dalam satu ini maksudnya dalam satu kegiatan atau satu produk gitu. Dan apa sih contoh dari aplikasi hubungan antara matematika dan IPA itu tersendiri gitu dalam kehidupan sehari-hari? Gitu, Bu. Iya, baik. Saya ulang pertanyaannya ya. Kalau salah bisa direvisi ya, Bu Desnat. Ya, Jadi apakah ada hubungannya ya antara matematika dan ilmu IPA ya? ya benar. Dan berikan contohnya. Simpelnya gitu ya. Ya, simpelnya kayak gitu. Baik, ada yang mau menjawab? Bu Eka, silakan. Atau Bu Dian, Pak Joshua. Atau kasih pertanyaan dulu aja Bu Haji. Dikumpulin dulu nanti dijawab satu-satu. Enggak, langsung jawab aja Pak, biar Oh nggak lupa. langsung. Oh ya boleh nggak apa-apa. Berarti canggih bagus itu. Kan tadi Iya. udah dibuat ini ya. Mungkin saya sedikit saya jawab dari saya sendiri. Jadi apa hubungannya antara matematika dan IPA? Itu ada, Bu. Contoh misalnya tadi ya, seperti tadi di apa ya? Contohnya tadi di ilmu apa? Yang menghitung jarak ya? Ya, ya fisika. Ya, dalam fisika tadi Nah, menghitung jarak. ya. Kalau menghitung jarak, enggak Maria fisika. Nah. Jadi antara menghitung jarak, contoh misalnya tentang menghitung jarak itu tentang kecepatan ya. Kecepatan itu kan larinya ke apa sih kayak jarak gitu ya, waktu gitu ya. Itu kan berarti kan matematika ya. Hubungannya dengan IPA ya Ya, bisa jadi di sana diterapkannya dengan mm, ke bentar Bu. Boleh Bu Robi aku bilang dulu sebentar. Menjawab Oh dulu ya boleh? silakan Ya. Bu. Silakan. Mungkin gini Bu, kalau matematika secara dengan fisika, kimia, biologi secara sekaligus mungkin tidak bisa sekaligus gitu. Mungkin misalkan matematika berhubungan dengan fisika seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Robi, misalkan di kecepatan gitu kan, mencari jarak itu kan kecepatan dibagi waktu gitu kan. Nah, itu belajar juga di fisika, ada kecepatan sesaat. Mungkin kalau di kimia itu asam basa. Asam basa bisa kaitan dengan kayak mencari karena asam basa itu kan menggunakan logaritma. Nah, di matematika kita belajar logaritma. Jadi sebenarnya itu antara fisika, kimia itu tidak bisa lepas dari matematika gitu. Jadi karena saling keterkaitan. Pengalaman saya mengajar itu kami guru-guru antara fisika dengan kimia dengan matematika itu saling berkolaborasi. Artinya misalkan nih di kimia mau belajar tentang asam basa, dia kan sudah harus menguasai tentang logaritma gitu. Apakah di matematikanya sudah diajarkan gitu? Jangan sampai guru kimia pun mengajar logaritma gitu. Terus sama seperti fisika mungkin kecepatan juga bisa. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan Bu Dian atau Pak Yosua dan Bu Robi. Itu kan ada rumusnya ya. Nah, di situ kan berarti kita menggunakan matematika juga ya untuk menghitung. Gitu. Seperti itu contohnya mungkin ya. Jadi hubungannya seperti itu, Bu Desnat. Jadi tidak lepas mungkin ya. Tidak antara kalau misalnya matematika itu kan hubungannya dengan hitung-hitung ya, angka gitu ya. Misalnya Newton dia kan dengan rumusnya apa gitu. Pasti nanti di sana akan ada perhitungan gitu.
Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Dian atau Pak Joshua. Eh, Baik, mungkin iya. Oh iya. siapa dulu nih? Iya, Ibu. Oke, jadi mungkin saya menyimpulkan sedikit ya. Jadi matematika dan IPA ini memiliki peran dan hubungan erat, baik dalam hal bahasa maupun hitungan dan sebagainya. Matematika ini sebenarnya menjadi dasar perhitungan dan logika untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Nah, sebagaimana yang telah kita dengar, bahwa memang ilmu matematika adalah gudangnya ilmu dari semua ilmu yang ada. Itu yang udah sering kita dengar ya. Nah, jadi secara sederhana IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Jadi perkembangan IPA ini udah pasti akan ada kaitannya atau hubungannya dengan matematika. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Joshua, silakan Sama-sama, Teh. menambahkan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Robi atas Iya. kesempatannya. Kalau menurut saya, matematika dan IPA itu ya betul, saya setuju dengan pendapatnya. Jadi memang tidak bisa lekang dari IPA itu sendiri kan. Misalkan kimia, kita belajar tadi asam basa, menghitung menggunakan matematika, fisika, hampir sebagian besar pasti menggunakan logika matematika juga, dan juga biologi juga kita kayak menghitung apa namanya yang misalkan DNA atau apa, jadi kita pasti nggak akan lepas dari perhitungan matematika. Jadi saya setuju ya seperti itu. Bagaimana Bu Desnat? Iya, satu lagi nih Bu, saya masih kepikirannya Dan di sana kalau contoh kayak produknya ada nggak sih Bu dari hubungan antara matematika dan IPA itu? Kalau dari produknya lah, kalau kita mengatakan secara teknologi, ada nggak produknya gitu? tadi itu yang kalau saya lihat itu seperti di fisika itu kan kayak gesekan ini ya, yang mobil ya, yang ban. Nah, itu kan produknya ban. Jadi apa sih? Mungkin bahasanya sebelum orang memproduksi ban, pasti di sana ada hitung-hitungannya gitu. Ada mengenai gesekannya bagaimana untuk supaya ban itu kuat, ban itu apa sih mengurangi dari licin. Nah, di situ berarti kan menggunakan ilmu matematika dan fisika gitu. Jadi ada seperti itu, Bu. Produknya seperti itu. Contoh realnya ya, contoh sederhananya gitu ya, Bu. Oh, oke, Kalau siap. ke kendaraannya gimana, Bu? Produknya ke kendaraan gitu, kayak mobil, motor gitu, bisa Mobilnya nggak? ya bisa Iya, aja pasti. Soalnya apa? Contohnya mungkin dia menggunakan perhitungan apa sih kilometer ya, bahan-bahannya ya. kilometer, Bahan-bahannya ya, juga Bu, bahan-bahan misalnya bahan bakarnya, berapa kilo ya. besinya, kan pastinya ke situ kan. Speedometer. Atau misalnya berapa kilo nih bisa kuat mobil ini, atau misalnya dari dasar penyoknya aja kan mobil seperti penyoknya aja pasti kan ada ukurannya. Seperti itu, dia tahan bantingnya gitu. Pasti ada gitu. Jadi sudah ada hubungannya gitu antara matematika dan IPA di sana. Ini tuh bagaimana Bu Desnat? Oh iya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak kelompok 1, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Satu katanya selesai. Mungkin yang lain pertanyaan yang kedua di raise hand dulu ya Pak. Mohon maaf. Daud, Pak Bu. Daud silakan. Oke, terima kasih. Izin bertanya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, ini saya masih agak bertanya-tanya untuk yang hubungan nih. Konsep matematika seperti probabilitas sama statistik, apa pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih. Iya. Ada yang mau jawab dulu? Bu Eka, Bu Dian, Pak Joshua.
Tadi Mangga. pertanyaannya bisa diulangi. Hubungan Tadi pertanyaannya kalau nggak salah apa hubungannya ya antara statistika dan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Daud ya? Mempengaruhi Aplikasinya. mempengaruhi Iya, pengambilan keputusan dalam kehidupan ngambil sehari. keputusan ya. Oh ya, Iya. saya mungkin bisa menjawab pertanyaan, menambahkannya. Sok, sok mangga. Baik, kan untuk probabilitas dan statistik seperti misalkan perkiraan cuaca ya Pak. Misalkan perkiraan cuaca, misalkan kita jam 7 pagi misalkan. Pulang kerja kita misalkan jam 3 sore. Dan ketika pulang sore, sebelum berangkat kita kan pasti ingin tahu lah ya. Misalkan sore nanti akan ada hujan ketika kita naik motor atau apa. Jadi kita udah ada persiapan bawa jas hujan atau apa. Jadi mungkin kita bisa cek dari aplikasi kan BMKG apakah nanti akan hujan deras atau apa. Jadi kita bisa memutuskan di sana. Jadi misalkan sebelum kita berangkat kita udah siapin nih jas hujan atau misalkan kalau kita naik kendaraan umum bisa pakai payung. Jadi kita sudah yang namanya berjaga-jaga walaupun kemungkinannya kan probabilitas ya. Kemungkinannya bisa hujan atau bisa enggak. Hujan bisa tidak. Iya, jadi sangat menentukan menurut saya. Dan juga asuransi, misalkan Bapak Ibu ingin ikut asuransi ketika di masa tua kan mau pensiun atau apa. Jadi kan kita udah mulai dari awal kan, di usia dini kita udah mempersiapkan nih, kita mulai nabung dan sebagainya. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Ada tambahan dari saya, Pak. Contoh misalnya gini, Pak, dalam ilmu statistik, sehari-hari contoh misalnya tentang anak yang kekurangan gizi, Pak. Bisa data untuk anak-anak yang gizi contohnya. Berapa di sana yang kekurangan gizinya. Nah, dari data tersebut, jadi bisa diambil keputusan apa nih yang harus dilakukan untuk mengurangi kekurangan gizi di desa atau di sebuah tempat itu sendiri gitu, daerah itu. Jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan bisa buat yang seperti tadi itu. Jadi kekurangan gizi misalnya. Banyak sekali gitu contoh-contohnya. Ini itu aja dari saya. Ya, betul. Yang lain, Bu Ya, izin Dian. menambahkan Bu Robi. Ya, silakan Bu. Oh iya. Ya, gini Pak, dalam statistika itu ada metode untuk mengumpulkan gitu kan ya, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan data gitu kan. Sementara berarti kan dalam pengambilan keputusan kita bisa mengumpulkan dulu gitu kan. Misalkan kita mau mengambilkan keputusan, kita harus bagaimana gitu kan ya, itu tadi kita kumpulkan dulu, terus setelah itu kita analisis, baru kita sajikan datanya, baru kita bisa memutuskan keputusan yang akan kita ambil gitu sih. Dan untuk yang probabilitas mungkin ya apa ya, kita itu membantu kita memahami dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi berdasarkan data yang tadi udah kita kumpulkan gitu loh Pak. Itu Bu tambahan dari saya. Mungkin Bu Dian mau Ya. menambahkan. Terima kasih. Kemudian, mangga, mau Iya cukup ditambahin? Ibu, sudah Oh, cukup. cukup. Bagaimana Pak Daud Oke, Ibu. atas jawaban dari kami? Intinya berarti tadi itu ada korelasi ya antara yang probabilitas statistika dalam pengambilan keputusan ya. Benar Pak, seperti itu Terima intinya. kasih Ibu-Ibu atas jawabannya. Sama-sama Pak, terima kasih. Pertanyaan kedua selesai. Pertanyaan ketiga, mudah-mudahan nggak ada Boleh sih. nambahin, Bu? Sedikit. Sok bangga, siapa yang menambahin? Bu Eka. Halo. Bu itu kayaknya Bu siapa? Bu siapa ya? Oh, Bu Indah. Bu Indah ya? Mau menambahkan apa siapa? Mau bertanya apa mau Izin bertanya, Bu. maunya sih menambah yang bertanya. Bu Indah, silakan. Mau bertanya Boleh, Bu. atau Izin mau ya, Bu. nambahkan? Bertanya. Ya. Oh, bertanya. Silakan Bu.
Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 1. Saya izin bertanya ya Bapak Ibu. Ya, Pertanyaannya, silakan Bu. kan kita sekarang ini kan mengalami perkembangan teknologi digital yang luar biasa pesatnya ya Bu. Nah, bagaimana peran MIPA sendiri dalam perkembangan teknologi digital saat ini? Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Kanannya Bu ya, peranan digital ya. Peran MIPA terhadap Ya, perkembangan peran MIPA dalam ya, ini ya, teknologi digital. teknologi digital. Ya, Baik, terima kasih Bu. ya sama-sama Bu. Ada Oke, yang mau menjawab? iya Bu, saya mungkin ingin menjawab Bu. Oh, silakan Pak Joshua. Mangga. Tadi pertanyaannya tentang apa peran Peran MIPA MIPA. dalam Ah, perkembangan teknologi digital ya saat ini ya. nah, benar. Mungkin kalau kita lihat dari hal yang kita deket ya, HP misalkan. Misalkan kita buka YouTube nih. Sebelumnya kita misalkan buka YouTube ngelihat makanan atau misalkan ada seorang influencer ngelihat makanan apa terus di review, tiba-tiba di Google kita tiba-tiba muncul iklan makanan tersebut nih. Misalkan di salah satu e-commerce misalkan Shopee, Tokopedia, TikTok dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contohnya karena apa yang kita cari di internet itu sekarang di Google itu sudah ada yang namanya ChatGPT atau juga yang biasa kita gunakan ya, atau Gemini. Mungkin Bapak Ibu kalau di sekolah mungkin ada pernah tahu tentang AI juga dan juga ya jadi kemungkinan dipakai penggunaan AI itu seperti ChatGPT, AI, dan Gemini dan lain-lain kita gunakan dan Google itu biasanya mengambil data-data tersebut dari para konsumen. Jadi bisa keluar iklan yang sesuai. Padahal kita nggak ngetik nih iklannya tiba-tiba muncul dan kita kepengen klik kan kadang tuh klik sendiri atau sebagainya. Nah itu dia salah satu contohnya AI yang lagi ramai di akhir-akhir ini ya AI. Bahkan di Jepang juga kan sudah mulai ada pelayan robot di salah satu restoran, bahkan juga udah mulai uh, banyak positif negatifnya ya Ibu. Mungkin negatifnya ya sekarang pembuatan video digital sudah sangat mudah menggunakan AI. Ketik aja misalkan membuat video tentang apa sudah bisa dibuatkan oleh AI. Bahkan juga ketika kita ingin membuat suatu skripsi atau makalah tertulis bisa juga pakai ChatGPT. Tapi kekurangannya ya kita harus cek dan recheck lagi kembali datanya ini benar atau enggak. Kita jangan sama persis gitu. Ya mungkin itu dari saya. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan Bu Dian, Bu Eka. Ada? Izin Bu, mungkin ini ya kali ya, lebih ke peran MIPA-nya itu seperti apa ke teknologinya. Tadi kan dicontohkan sama Pak Joshua, kita bisa membuat video atau mengambil dari ChatGPT untuk terhadap perkembangan teknologinya gitu. Tapi MIPA-nya sendiri tuh gimana? Apakah dari MIPA membuat video atau ada aplikasi misalnya dari matematika aplikasi untuk perkembangan teknologinya atau seperti apa? Bagaimana? Oh Pak iya Bu, Joshua? iya tadi saya lupa menambahkan untuk algoritma tadi yang masuk ke dalam itu matematika ya. Jadi matematika kan kalau di program ya, bahasa pemrograman 1 dan 0 itu kan bisa didasarkan bahasa IT lah, digunakan untuk algoritma. Jadi matematika untuk AI yang tadi saya sebutkan itu masuknya ke matematika dan juga jika masuk ke bagian fisika, kita misalkan di HP nih,
Zaman dulu kan HP tebel-tebel ya, zaman Nokia tebal sekali. Sekarang HP semakin tipis karena sudah dibuatkan chip ya, semakin kecil, lama-lama semakin kecil, bahkan di luar negeri sudah ada pembayaran itu tidak menggunakan QRIS lagi, sudah ditanam di kulit. Jadi ini masuk ke fisika ya. Jadi semakin canggih masa yang akan datang, masukkan ke fisika, dan juga ada juga masuk ke kimia. Kalau misalkan kimia sama, kita membuat chip komputer atau apa pasti kerjasama juga sama bagian ilmuwan di bidang kimia. Dan terakhir di biologi. Biologi kemarin saya dengar ada berita tentang apa sudah ditemukan obat kanker dan sebagainya. Jadi emang peran biologi dalam teknologi yang sekarang ini luar biasa ya. Bahkan dan juga ada CT scan. Kalau misalkan ada apa namanya untuk pengobatan dan MRI itu bisa digunakan teknik biologi ya dalam teknologi digital seperti itu. Mungkin bisa saya sedikit tambahkan ya, Pak, Bu. Seperti tadi aja, Bu. Pada saat pelajaran statistika ya, Bu. Kan itu ada rumus-rumus tuh ya. Saya ngalamin ya. Jadi saya memang jujurnya bukan jurusan matematika. Saya manajemen di SMA-nya. Jadi ngeblank banget tentang masalah hitungan apa, kosinus, apalah nggak ngerti dah itu. Nah, ketika ada ada apa sih ada teknologi yang canggih ini, bisa kita menggunakan teknologi di sana yang tadi saya cari dari AI, Bu, rumusnya. Jadi bisa digunakan di sana. Jadi itu perannya ya, perannya. Contohnya seperti itu. Jadi antara teknologi yang canggih, mungkin kalau misalnya dulu zaman dulu kita nggak ada AI, kita kebingungan gitu. Gimana sih? Kalau misalnya dia yang nggak bisa menghitung apa sih rumus-rumus tadi ya, kebingungan. Tapi sekarang dengan sekejap tinggal tinggal berapa detik aja langsung muncul ya. Itu kan berarti kan kecanggihan teknologi matematika sendiri ya, contohnya. Ini aja tambahan dari saya. Yang lain? Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya Bapak Bu. Ibu dari kelompok 1. Oh, udah, iya. Oh iya, sudah puas ya, Bu? Sudah, Bu. Terima kasih, Mudah-mudahan Bu. puas. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertanyaan keempat, Ibu Namira kali ya. Dan yang terakhir, Pak Erwin akan kami beri kesempatan. Yang pertanyaan keempat, Bu Namira, silakan, mangga. Mau nambahin atau mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tadi Iya. saya mendengar paparan materi dan beberapa pertanyaan dari rekan itu menambah wawasan saya. Saya cuma jadi kepikiran Bu, kan MIPA itu kan tidak bisa di IPA ya, khususnya IPA itu tidak bisa dipisahkan dengan matematika ya Bu ya. Benar. Nah, saya pertanyaan agak berbeda ini. Saya muncul pertanyaan tuh jadi pikiran begini. Di SD itu kan ada mata pelajaran IPAS, Bu ya. Jadi Iya, bukan sosial. IPA, jadi gabungan Iya, ya sosial, IPAS. kami sosial, iya. Apakah sebenarnya IPAS itu itu kan dua mata pelajaran ya, IPA Iya. ilmu pengetahuan sosial dan alam ya. Iya. Apakah kedua mata pelajaran itu sebetulnya berkaitan ataukah tidak? Itu. Sudah Demikian itu Bu. aja, Bu. Ya, Iya. pertanyaannya. Terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaannya apakah berhubungan antara IPA dan IPAS itu ya? IPA dan sosialnya ya? Iya Bu. Ya. Mangga ada yang mau menjawab? Bu Eka, Bu Dian, Pak Joshua. Saya mungkin ya akan menjawab. Memang dalam Kurmer ya, kurikulum Merdeka itu sekarang ada
sebelumnya kan dipisah ya, IPS itu ya sebenarnya. Dukungannya mungkin Pak Menteri kali ya. Itu kan yang membuat kurikulum itu kan sifatnya orang-orang pejabat-pejabat tinggi yang memang sudah pakar ilmu lah. Mengapa mereka, yang pasti mereka punya tujuan tertentu, mengapa disatukan gitu ya antara IPA dan sosialnya ya IPS. Kalau dulu ilmu pengetahuan sosial ya, sekarang itu dijadikan satu IPAS. Pasti gitu antara sekarang kan sifatnya kalau kurmat itu langsung ya Bu ya, misalnya seperti IPA dan sosial. Kalau sosial ini contoh yang konkretnya aja, contoh misalnya di pelajaran tentang ekosistem Bu, tentang ekosistem contoh. Nah kalau misalnya di saya itu contoh sekolahan saya itu ada sawah yang punya milik warga, tapi jauh dari sekolah ya. Jadi ketika guru melakukan pelajaran IPA, nah mereka itu pasti kan bisa saja mereka itu memanfaatkan sawah yang ada di lingkungan sekolah, walaupun jauh gitu ya, tapi itu merupakan milik warga ya. Jadi di sana kita dapat ada hubungannya antara IPA dan sosialnya. IPA-nya mana? Contoh misalnya di sana tentang ekosistem. Apa saja yang ada di sawah itu gitu ya. Terus bagaimana hubungannya, contoh misalnya ada rantai makanan, bisa di sana guru itu mencontohkannya. Nah sosialnya ini mungkin bisa sambil jalannya ini mungkin ya, atau di lingkungan itu sendiri. Dari contoh misalnya siswa berjalan, jadi dia tahu tuh tentang sosial, tentang masyarakat di sana bagaimana. Jadi guru sambil mengajarkan sosial, sambil mengajarkan IPA-nya itu sendiri. Ya, mungkin itu aja. Segitu dulu dari saya jawabannya. Yang lain mungkin bisa tambahkan dari Bu Eka. Ya, Pak Joshua. izin menambahkan ya Bu Robi. Mangga. Izin menambahkan. Iya. Ya Bu, antara IPAS itu ya itu saling keterkaitan antara karena IPAS itu kan menggabungkan materi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Misalkan contohnya di SD itu kan siswa dapat belajar tentang bagaimana perubahan iklim. Perubahan iklim itu di IPA-nya kan. Nah, nanti apakah berdampak pada kehidupan dan ekonomi masyarakat. Nah, itu di IPS-nya gitu kan. Mungkin ya seperti itu sih contoh dari saya. Mungkin Pak Joshua dan Bu Dian mau menambahkan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi alasan mengapa IPA dan IPS itu digabungkan. Ternyata alasannya itu karena landasan dari kedua materi ini, mata pelajaran ini IPA dan IPS itu sama, yaitu pengembangan keterampilan yang dikenal sebagai kompetensi penelitian atau penalaran ilmiah. Nah, adapun tujuan utama dari penggabungan IPA dan IPS ini sebenarnya diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Nah, sebenarnya ini udah pernah disampaikan oleh Menteri ya. Seperti itu tujuan utamanya. Jadi, dan kebetulan saya tidak mengajar SD dan saya juga baru tahu kalau misalkan IPAS ini baru mulai diajarkan di kelas 3. Ya mungkin karena kelas 3 anak-anak sudah mulai bisa menalar dengan baik seperti itu sih. Jadi itu adalah alasan utama dan tujuan utamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Bagaimana Bu Namira? Ada yang masih penasaran? Iya sih sebetulnya masih Mudah-mudahan enggak. penasaran Bu. Apa Bu? Ibu Maksudnya boleh saya bantu, kalau Bu, jawab. misalkan untuk tujuan dari mata pelajaran IPAS saya tahu itu. Jadi maksudnya tuh apa ya? Kan kalau seandainya IPA mungkin digabungkan dengan matematika itu masih seperti satu rumpun lah gitu ya Bu. Kalau dengan IPA dengan IPS kan agak jauh gitu menurut saya. Nggak jauh sih Bu, dekat. Kalau deketin mah. Boleh saya bantu jawab Bu Robi? Ya, mangga siapa?
Saya Bu Lilis. Oh iya, terima kasih Bu Lilis. Ini saya Bantuannya. sebenarnya tadi memisah-misahkan antara matematika, kimia, fisika. Saya agak sedikit kurang setuju, tapi nanti itu saya bahas nanti deh. Jadi yang namanya konsep itu kan ide sebenarnya. Ide dari penggunaan MIPA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan sebagai kalau IPA, IPS digabung itu sebenarnya pemerintah maksudnya itu ingin membuat anak-anak didikan kita, ada SD, itu bisa menerapkan konsep IPA di masyarakat langsung juga. Misalnya melihat lingkungan sekitar, oh lingkungan sekitar nih kok kotor ya gitu kan. Jadi dilihat dari segi IPA-nya berarti lingkungannya itu kan terganggu. Dari segi masyarakatnya kira-kira bisa nggak diperbaiki kayak gitu. Jadi apa? Jadi menyambung gitu antara ilmu dengan masyarakat yang ada. Sekarang kadang-kadang kita hanya ngajar, tapi kita tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ada yang keputus gitu loh. Nggak di bisa di nggak bisa nggak nyambung nih antara matematika, fisika dalam kehidupan sehari-hari. Padahal itu nyambung banget. Misalnya dari segi lingkungan yang jelas banget begitu ya. Terus dari segi biologi, dari segi kimia itu kan kalau lingkungannya hancur juga secara chemicalnya juga jelek juga gitu. Itu aja kali Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu Lilis atas tambahannya. Ada yang lain? Ada yang mau nambahkan? Bagaimana Bu Namira? Ya, cukup Bu. Terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih Bu Namira. Pertanyaan terakhir di termin pertama ini kami buka Pak Erwin ya? Ya Erwin Bu, terima kasih Bu. Raka Ya, Bu. Nugroho, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebenarnya tadi udah dibahas sama Pak Joshua dan Ibu-Ibu ya tentang era sekarang itu era digital. Jadi sekarang ini kan berseliweran ya Bu untuk transfer data, baik data itu bentuknya teks, grafik maupun multimedia itu saling berseliweran. Itu dalam konsep MIPA itu seperti apa ya Bu? Kalau untuk transfer data digital seperti itu. Jadi kita ngirim misalnya ngirim foto, ngirim teks, bisa sampai kemana-mana, terus kemudian transfer uang. Nah itu kalau dalam konsep MIPA-nya seperti apa Bu? Terima kasih Bu. Kemudian Putus Bu. iya. Nah, kalau konsep MIPA-nya Kak, saya coba jawab ya Pak ya. Baik, Bu. Mungkin kayak misalnya seperti ini Pak, hubungannya antara konsep MIPA sama yang tadi Bapak bilang seliweran ya, data-data transfer. Itu berarti kan berhubungannya dengan kecepatan Pak. Kecepatan data ya. Ya, kecepatan data ya berarti itu Aplikasi kan bukan? berarti Yang ditanya Pak Erwin aplikasi bukan? Secara umum ya Bu, kan jadi adanya seliweran data kemana-mana kita ngirim data bentuknya teks, gambar maupun video, multimedia. Nah itu iya Pak hubungannya dengan MIPA kan? konsep MIPA apa Bu? Nah itu Kalau artinya kan berarti pengiriman kan uang bisa menggunakan seperti Shopee Pay kayak gitu kan? Iya, Apa nah itu iya, berhubungan artinya dengan konsep MIPA-nya Bu. Konsep MIPA-nya itu konsep seperti MIPA-nya apa ya? kalau misalnya konsep MIPA-nya mungkin itu perhitungannya. Perhitungan dalam detik cepatnya ya. Itu kalau saya lihat dari pengiriman data contoh misalnya sekarang kan ngirim data atau transfer uang kan dengan m-banking kan dengan begitu canggih ya. Iya. Cuma berapa detik lah bahasanya ya. Berarti kan itu dengan adanya seperti itu jadi ada di sana digunakan tentang MIPA dan MIPA ya matematika dan IPA itu sendiri tentang kecepatan waktu ya Pak ya. Matematika itu sendiri berarti kan waktunya. Nah, seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditambahkan Bu Eka, Pak Boleh Joshua. nambahin Bu, Silakan. menambahkan Bu Robi, izin menambahkan.
Siapa? Bu Ika? Ya, Oh, Bu Ika. Oke, siap. mungkin kalau untuk seperti apa transfer data itu kaitan dengan ilmu matematikanya itu kan tentang algoritma dan kriptografi gitu, Pak. Terus kalau untuk kayak transfer uang berarti itu kaitannya dengan ilmu keuangan atau ekonomi gitu. Nah, ekonomi kan di dalamnya diantaranya juga ada perhitungan matematikanya. Seperti itu, Pak Erwin. Ya, terima kasih. Saya ingin Terima kasih, menambahkan, Bu iya Bu, Ika, bantuannya. izin menambahkan ya Bu. Ya, Untuk tadi kan pertanyaannya tentang hubungannya ke bagian MIPA ya, transfer data yang begitu cepat. Iya betul, sangat berhubungan. Sebagai contoh matematika ya, kita misalkan transfer file, zaman dulu kita mungkin masih pakai Bluetooth ya. Sekarang makin canggih iPhone, bahkan kita tempel dikit aja transfer bisa file atau apa bisa kita transfer ke HP lain. Itu juga bagian dari matematika ya. Jadi kita juga misalkan Iya, ngirim iya. file melalui WhatsApp bisa cepat, mengirim lagu, file. Zaman dulu kita mungkin sangat sulit ya karena mengirim data itu sangat masih pakai inframerah ya. apa? Infrared. Ya, konvensi. Zaman dulu masih infrared dan juga kita zaman dulu tuh belum ada kirim WhatsApp atau sekarang udah ada Iya, iCloud jadi di iya. langit. Jadi kita bisa menyimpan data di langit. Itu juga bagian dari matematika, programan ya, pemrograman dan fisika. Misalkan di HP kita zaman dulu kan kita masih pakai telepon ya, masih pakai telepon umum, bahkan juga kita masih pakai telepon rumah ya. Sekarang udah bisa kita bawa kemana-mana nih. Hubungannya itu Capek ya. fisika. Jadi fisika. Jadi hubungannya dan juga penyebarannya kan kita udah ada namanya fiber optik ya, kabel-kabel itu. Jadi bisa lebih cepat pengirimannya. Nah, itu bagian dari fisika. Dan kimia. Kimia yang tadi saya bilang di HP ya. Zaman dulu Nokia mungkin baterainya kita masih pakai lithium, sekarang juga mungkin masih pakai ya. Tapi ada bagian chipnya itu yang paling penting sekarang lebih tipis, lebih ringan dan juga jadi lebih muat banyak file. Zaman dulu kita mungkin HP Nokia mungkin muat 10 lagu, 10 album mungkin udah nggak kuat ya. Sekarang HP kita simpan berapa lagu pun udah ada yang bahkan di HP ada yang 1 tera 1024 GB, memorinya sangat luar biasa kan. Makanya Bahkan dengan dengan HP memorinya ya, Pak. iya, Iya. karena HP sekecil itu, karena fisika juga. Mungkin kalau biologi sekarang zaman dulu belum ada bayi tabung atau mungkin ya transfer DNA sekarang udah ada. Jadi emang luar biasa ya zaman sekarang, berlomba-lomba lah ilmuwan maupun dari berbagai cabang ilmu sudah mulai mengembangkan potensinya ya. Ya seperti itu. Ya, seperti itu jawaban kami, Pak Erwin. Ya, Bagaimana? baik, terima kasih Bu. Kalau satu Ya, semuanya, terima kasih. sama-sama, sama-sama. Baik, teman-teman, di sini sudah kita buka yang pertama, termin pertama sudah 5 pertanyaan ya. Masih ada waktu nggak? Sampai jam berapa kita? 10 menit lagi, Bu lagi, Haji. Bu. Jadi lebih Oh, baik 10 menit mungkin lagi. kesimpulan aja. Duduk maghrib, Bu Haji. Ya Bu, ditarik aja Bu, tarik. Nggak apa-apa Bu Haji. Kalau masih semangat. Sampai maghrib ya. Haji semangat banget deh. Sampai maghrib ya. Gacor, Bu Haji gacor. 10 menit lagi, Bu, langsung kesimpulan. Semangat, Bu Haji. Iya Ada tuh dikasih semangat, semangat Pak. sama Babang Nuno. Kalau nggak lagi semangat, dinamo. kalau nggak semangat tadi ini lemes nih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua, di mana di sini kita, alhamdulillah ya, sudah kita ketahui bersama bahwa konsep MIPA ini ternyata sangat penting sekali ya. Makanya mungkin adanya matkul ini ya, walaupun istilahnya bahasanya terpisah ya, matematika dan IPA. Tapi di sini saya jadi apa sih? Tadi IPA, sekarang MIPA gitu. Tadi kan IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sekarang MIPA, matematika dan IPA. Mungkin itu ada hubungannya dengan masalah hitung-hitungan.
Jadi bisa kita tarik kesimpulan aja ya. Tinggal 10 menit lagi sampai 14.30 ya. Jadi di sini ya, Iya, Bu Haji. ya Pak. Kalau lu sering Iya, Oh iya. masih tinggal 10 menit lagi. Baik, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa konsep MIPA ini dalam kehidupan sehari-hari dari zaman ke zaman ternyata banyak perubahan ya. Di antaranya itu masalah teknologi, masalah cepatnya waktu. Contoh misalnya tadi transfer data atau misalnya teknologi yang lain. Jadi sangat berguna sekali dengan perkembangan zaman. Dan di sini sampai tadi kalau saya lihat itu sampai ke DNA ya. Tuh, di sini teknologi dan rekayasa genetika. Jadi ternyata di sana menggunakan konsep MIPA. Jadi begitu pentingnya gitu. Ini itu aja dari saya simpulkan. Mungkin ada yang menyimpulkan yang lain? Silakan Bu Eka tambahin. Pak Joshua, Bu Dian, silakan. Sebelum saya tutup, karena udah ditutup nggak ada ampun ini layarnya. Ya baik Bu, sedikit menambahkan, Ya izin ampun. menambahkan. Izin menambahkan, jadi Mangga. materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa matematika itu tidak bisa terlepas dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, baik IPA maupun IPS. Karena ada keterkaitan antara matematika dengan IPA dan IPS. Jadi itu saling berhubungan dan tidak bisa kita pisahkan. Kalau waktu itu saya pernah dengar teman saya bilang, malah teman saya bilang fisika itu ilmu dari semuanya gitu. Jadi matematika itu sebenarnya mengikuti fisika gitu kan. Tapi yang saya baca itu matematika itu adalah ilmu dari ilmu gitu kan. Ya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pun bisa digunakan ya, baik misalkan di bidang ekonomi gitu kan. Belajar akuntansi itu kan tidak lepas dalam matematika. Atau dalam kehidupan sehari-hari kadang pun anak suka bertanya di dalam kelas, "Bu, emang matematika nanti buat apa sih Bu kita belajar matematika?" gitu kan. Ya sekarang kalau kamu tidak bisa menghitung atau tidak bisa membagi, sekarang kamu misalkan beli ke pasar, ibumu disuruh membeli jeruk 2 kilo, misalkan sekilonya misalkan oke lah kalau 25.000 kamu masih bisa mikir ya, 25.000 sekilo berarti 2 kilo hanya 50.000. Sekarang kalau misalkan sekilonya 12.500, itu kan udah ada pecahan gitu kan. Nah itu tuh anak tuh kan masih bingung kalau dengan pecahan gitu. Nah jadi kalau dapat yang saya simpulkan ya mungkin dalam ya itu kehidupan ekonomi pun kita bisa berbelanja ke pasar, itu kan pasar itu kan kaitan dengan ekonomi gitu kan. Kayak ke kimia, larutan, belajar elektrolit gitu kan, belajar asam basa gitu kan. Terus kayak di biologi yang kayak DNA gitu kan, belajar tentang golongan darah, IA, IO gitu lah. Terus kayak fisika tentang gerak gitu kan, tentang energi potensial atau Ya, energi kinetik kinetik. gitu, gitu kan, itu juga saling keterkaitan. Nah, mungkin ya itu aja sih tambahan dari saya. Mungkin yang lain mau menambahkan. Terima kasih Bu Robi. Dian, ya terima kasih Bu Eka. Bu Dian, ada yang menambahkan Saran sebelum cepat Bu detik-detik Haji. terakhir? Iya, karena Ya. 6 menit lagi. Bu Dian, Pak Joshua, ini saya kutip nih PA dari Bu Ika nih, konsep MIPA ada di semua lini kehidupan. Mantap. Kalau kehidupan yang bukan nyata gimana Pak, Bu? Ada nggak hubungannya? Kehidupan goib. Ada nggak? Ada Bu Haji. Ada Bu Ada Haji, Bu ada. energinya Bu. Ada. Jadi Hitungan kehidupannya amal kehidupan baik dan amal buruk. Masya Allah, yang jelas ya. bangun. Kehidupan Ini yang tuh nyata di dunia berarti ya. zatnya kayak jin itu kan juga bisa dihitung. Beda sama materialnya manusia nih. Bahan Ya. apa? Pembuatan manusia. Ya, Itu terima geologi masuk kasih. tuh. Ya, ini tuh aja. 5 menit lagi. Apa tepat waktu apa bisa korupsi dikit nih?
Coba tanya Pak Ketua, Bu. Pak Ketua. Nggak apa-apa Gimana? kalau sudah, Bu Haji, kalau sudah nggak apa-apa. Karena memang kita kan jarak sama mata kuliah selanjutnya kan ya butuh yang namanya ya semenit 2 menit lah. Gak usah Bu Haji, Iya. kalau korupsi nggak boleh. Iya. Takutnya nanti dosen berikutnya masuk, dia keluar lagi kayak tadi, karena lihat kita masih Iya. diskusi. Bu Haji tanda kutip aja Berarti bagus sudah. Udah bagus kelompok 1. Udah saya kasih Kasih pantun tepuk itu, Bu semangat. Haji. Kasih tepuk Di mantap. aja nih. Udah saya kasih pantun itu. Ketua nggak jadi nanya, ketua nggak raise hand ya? Batal, batal. Mau Kasih tepuk tanya, mantap. Kesempatan buat mau ketua nih, tanya kita yang kedua lain. ini. Nggak Ntar saya ada nggak saya statementnya, kasih ada kesempatan. masih panjang, masih Ya, panjang. ketua statement dicuekin, kita. kasihan banget Bu Haji. Nanti ya Pak Ketua ya. Karena di termin Bu Haji. pertama aja ini 5 penanya ini luar biasa pertanyaannya. Nguras otak juga ini. Ya tepuk Kalau semangat, kelompok tepuk saya besok mantap jangan aja, tepuk nanya mantap. ya. Iya. Mungkin itu aja ya. Bisa kami akhiri ya. Saya akhiri dulu. Mungkin alhamdulillah rukol kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada apapun, dan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya kurang puas dalam memberikan jawaban, memang kami bukan pemuas ya. Kami adalah hanya kami hanya mencoba ya, Bu Haji mencoba. offset Bu Haji nih. Semangat Bu Haji. Coba untuk memberikan jawaban yang sebisa kami. Itu aja pengetahuan dari kami, segitu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Buat kelompok 1. Tuh, kasih tepuk yang meriah, yang gemuruh. Keren. Oke, ada waktu 3 menit lagi ya buat kesempatan buat